Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yahya. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah angkatan kedua. Saya juga merupakan salah satu guru PAI dari SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dalam rangka uji kinerja tahun 2021 yang insya Allah akan saya tampilkan sebagai berikut. Kepada tim penguji dan penilai mohon masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah sehat, barakallah. Terima kasih, tepuk tangan kita semua. Semangat dong ya. Ya alhamdulillah hari ini semua bisa masuk dalam pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu jadi harus orang yang semangat dalam belajar, khususnya pembelajaran ilmu agama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Mau nggak masuk ke dalam surga? Mau. Ya, oleh karena itu kita harus semangat. Siap? Baik Pak, siap, semangat. Ya, oleh karena itu untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa. Silakan Tasya memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Ya, kita tahu minggu lalu kita sebelumnya belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, lalu hubungannya apa antara iman kepada malaikat dengan berbusana muslim dan muslimah? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan. Silakan. Jadi hubungannya adalah dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi, ada atau tidaknya teman kita atau orang yang mengenal kita tetap diwajibkan menutup aurat. Iya. Jadi kaitannya adalah selalu ada malaikat yang mengawasi dan menulis amal baik buruk kita. Ya, begitu ya. Karena sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang takut pada Allah walaupun tidak ada orang banyak, kapanpun dimanapun, dia takut pada Allah, dia tahu adanya malaikat, dia tetap memakai pakaian yang islami. Terima kasih. Ya, itu tadi hubungannya, kaitannya pelajaran minggu lalu, yaitu iman kepada malaikat dengan berbusana muslim dan muslimah. Sekarang kita nanti akan membicarakan tentang berbusana muslim dan muslimah. Ada yang kamu tahu tentang itu? Misalnya contohnya apa itu aurat? Siapa yang tahu? Iya, silakan. Jadi aurat itu Siapa nih namanya? Saya Tasya. Oh, ya, Tasya, ya, coba. Jadi aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupin. Iya, itu aurat ya, untuk paling tidak kamu sudah tahu. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh kita yang harus kita tutupi. Nah, aurat itu ada aurat laki-laki dan juga ada aurat wanita. Ya, siapa yang tahu aurat laki-laki? Saya Pak. Siapa? Nama kamu? Saya Ajeng. Oh, ya, silakan Ajeng. Jadi aurat laki-laki itu ada di antara pusar sampai lutut. Iya, aurat laki-laki itu di antara pusar sampai lutut. Tapi walaupun di antara pusar sampai lutut, jangan yang ditutup hanya itu saja, karena nanti akan dibahas di sana bahwa Allah berfirman, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah pakaian yang terbaik dari kamu ketika masuk ke dalam masjid. Ya, itu. Maka dari itu kita harus menjadi orang-orang yang tidak hanya menutup aurat tapi juga memakai pakaian-pakaian yang bagus. Kalau ke tempat pesta aja kita pakai pakaian yang bagus,
kadang ke tempat kondangan atau arisan atau segala macam, biasanya orang-orang pakai pakaian yang indah, maka ketika datang ke masjid juga harus memakai pakaian yang bagus. Ya, untuk berikutnya aurat wanita, siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, siapa? Ira. Iya, Ira. Silakan, Ira. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Iya, iya, bagus ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas Rami. Jadi itu pengetahuan awalnya. Nanti kita akan bahas jauh lebih lanjut dan lebih mendalam di materi yang akan Bapak bicarakan. Insya Allah nanti ada tujuan pembelajarannya dan insya Allah kita akan bahas. Bapak nanti tampilkan lewat video ya. Nanti ada infokusnya, Bapak sudah siapkan. Mudah-mudahan semua nanti semangat untuk belajar. Gimana semua siap untuk belajar hari ini? Baik Pak, siap, semangat. Ya, anak-anakku, jadi untuk hari ini kita sangat penting sekali mempelajari kompetensi ini ya, karena kepentingannya adalah buat kita agar kita bisa menjadi orang yang betul-betul memakai pakaian dan busana yang muslimah sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kompetensi kali ini sangat penting sekali untuk dipelajari untuk kita bersama, oleh kita bersama sama Bapak ya. Ya anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, ada 4 poin tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam dengan benar. Jadi memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, nanti ada di surah Al-Ahzab ayat 59. Di Al-Quran disebutkan pertama yaitu yang diwajibkan adalah istri Nabi, lalu anak beliau, lalu orang mukmin seluruhnya. Jadi nanti ada, kita itu memang betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang kedua, tujuannya adalah menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam dengan tepat. Jadi kita tetap harus menjaga perilaku kita dalam berpakaian dengan syariat agama Islam. Lalu yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat agama Islam dengan benar. Jadi nanti kita betul-betul perhatikan landasan hukumnya, ayat-ayatnya, ya hadis-hadisnya juga. Nanti akan Bapak sampaikan, insyaallah. Lalu yang keempat, di sini memperindah perilaku berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis lainnya sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim dan muslimah. Jadi kita, perilaku kita harus menjadi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kita harus bisa berakhlak mulia dengan menjadi orang yang berpakaian sesuai ajaran agama Islam. Nah itu ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, nanti dalam pembelajaran Bapak akan menampilkan 2 video ya. Video pertama itu video pembelajaran yang Bapak buat sendiri tentang berbusana muslim dan muslimah. Nah itu nanti kalian akan pelajari dengan baik. Lalu yang kedua, video kedua itu video animasi yang memang sengaja Bapak tampilkan agar nanti kalian seterusnya membuat kelompok, membahas dari apa yang kalian amati. Setelah membuat kelompok, kalian presentasikan. Nah, nanti masing-masing kelompok kita akan bagi 2 kelompok, insyaallah. Ya, mari sama-sama kita saksikan video berikut. Ini video yang pertama ya. Jadi aurat itu menurut bahasa adalah hilang perasaan atau malu. Bagian tubuh yang masuk. Ya, ini menurut istilah tadi batas minimal dari tubuh yang harus ditutupi. Ini definisi aurat menurut istilah. Laki-laki adalah dari pusat yang menutupnya, dan untuk perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ya, kalau dalam satu dasar seluruh tubuhnya sebenarnya. Tapi ada orang yang membolehkan karena untuk kebutuhan. Ya, ini yang saya buat sudah jelas.
yang saya buat. Jadi sebetulnya dalam kaidah fikihnya adalah kalau di dalam sholat aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat di saat-saat seperti ini, maka yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Nah, namun ada ulama-ulama yang membolehkan lil hajah karena kebutuhan. Nah, itulah makanya ini kita jangan menjadi orang yang ribut di sana sini, padahal semua ada dalilnya masing-masing. Pas kita jangan menjadikan polemik, kita harus tahu tentang penjelasan tersebut ya, batas minimalnya seperti apa. Lalu kan laki-laki itu batasannya dari usaha baru terus, kenapa harus ditutup semua? Nah, itu namanya mimbar mulai wajib tidak wajib bahwa wajib ya. Sesuatu yang menjadi pelengkap yang sempurna maka akan menjadi pelengkap yang wajib, maka ikutan menjadi wajib. Ya. Itu ada bab namanya ma'alayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi sesuatu yang menutup sesuatu yang wajib maka ikut-ikutan menjadi wajib ya, ikut-ikutan menjadi wajib. Apa contohnya kalau kita membasuh tangan ya, kalau dalam wudu itu sampai sikutnya termasuk enggak? Sebenarnya enggak, tapi kalau tidak dibasuh tidak sempurna karena tidak ada garisnya di sini. Nah, itu makanya pelengkap yang wajib ikut-ikutan menjadi wajib. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Di dalam Al-Quran ya tidak khususnya takut mendapatkan masjid. Jadi pakaiannya tidak hanya sekedar untuk orang, tapi juga yang zina artinya yang berhias. Jika kita untuk pergi ke pesta atau pulang kampung, aja pakaian yang indah, masa anda mau dengan berpakaian islami ketika sedang sholat masjid dan pakaiannya bagus. Ya, ini yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, ya bani adamah khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya. Nah, pengertiannya pakaian longgar yang menutup selain muka dan kedua telapak tangan itu dengan menutup aurat, ini pengertiannya. Ada pelajaran pertama pada Rasulullah katakanlah di surah Al-Ahzab ayat 59 berikutnya, terus pada muslimah di dunia sebagai identitas keislaman. Itu juga adalah identitas kita. Nah, ini ayat yang tadi Bapak maksud yaitu di surah Al-Ahzab ayat 59 yang tadi. Iya, ini jadi kewajiban pertama ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, pertama untuk istri, kedua wabanatika untuk putri beliau, kewajiban berjilbab itu wanisa'il mukminin, baru sisanya kita kalian semua para wanita seluruh dunia. Jadi bertahap karena ini adalah mengubah kebiasaan, maka harus secara bertahap. Ya Nabi pun azwajika dan nisa'il mukminin. Nabi katakanlah kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan wanita. Jadi pertama untuk istri Nabi, terus untuk putri beliau, untuk wanita kaum muslimin seluruhnya sedunia. Ini kalian menjadi mari kita mereka adalah Rofna Falaizai. Jadi akan lebih dikenal. Jadi ada dua tujuannya, bisa dikenal dan dikenal karena itu identitas keislaman, berarti dia pakai ibadah orang muslim dan tidak akan disakiti, tidak akan diganggu oleh orang lain. Misalnya tidak akan diganggu oleh orang lain. Dia ketika seorang itu sudah menggunakan jilbab, maka identitasnya dan tidak akan mengundang masalah atau kemauan atau akan mengundang syahwat dari lawan jenisnya. Kalau mengundang juga. Tapi kalau yang menggunakan masalah akan sudah nanti ada berurusan dengan lainnya atau hal yang tidak baik. Maka Allah berfirman bagaimana Allah mengampuni bagaimana. Ya, dari ayat ini berikutnya ya, ini perintahnya yudnina alaihina min jalabibihin, agar memakai jilbab. Lalu ini tujuannya ayyurafna, agar dikenal sebagai identitas orang Islam. Yang kedua para yuzain, kalau sudah memakai jilbab maka tidak akan disakiti, tidak ada yang mengganggu karena sudah dengan pakaian yang sangat sopan sekali ya. Allah mengampuni orang yang memakai jilbab setelah ketika dia enggak tadi apa sudah katakan ya ini
Qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, intinya adalah man wajib bersyukur karena berada dalam satu kalimat yaitu matabi yang hamzah. Nah, terus likamnya dalam komaya karena tidak ada pastinya alaihin la yang tadi berguna wa kemudian min jalabina maksudnya berganji dan keadaan kalau tadi wajib bersyukur ini wajib bersyukur karena matabi bertemu dengan hamzah beda kalimat ayu rafna maksudnya bertemu ya ini berguna dan dapat ya nun min waw. Terus kan Allah ghafurur rahim atau kayak bertemu hukumnya itu berguna itu berbuat salah rahimah ini maghfirah. Jadi maksudnya ya, jadi ada hukum tajwidnya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, tadi sudah dijelaskan, Bapak jelaskan kembali. Ini mad wajib mutasil karena dalam satu kata nisa ya. Nah, bedanya dengan adna ayyurafna ini mad jaiz munfasil padahal sama jenisnya ya mad tabi bertemu dengan hamzah, tapi karena ini lain kata adna dengan an ya. Ghafurur rahima ini ya fathatain bertemu dengan ro idgham bila guna rahima harus panjang karena mad iwad ya. Tadi sudah banyak juga Bapak hanya mengambil garis besarnya. Kita lanjut. mudah-mudahan bisa. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini masih ada yang sama. Nah, ini ada garis sebelum ya. Nah, tujuannya jadi untuk bisa dikenal bahwa identitas orang Islam itu ya memakai hijab. Betul-betul itu identitas kebaikan. Jadi kita menampakkan kebaikan ke seluruh dunia bahwa kita itu adalah orang yang baik. Selain menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan agama Islam. Ya, yang harus digarisbawahi identitas keislaman selain kita menjaga harga diri kita, kita juga menjaga identitas keislaman kita itu sangat penting ya. Pakaian kita saja, tapi juga perilaku kita itu kita menjadi baik. Kedua, jujur dan amanah. Jadi, berarti ketika dititipkan sesuatu orang ini bisa amanah dan orang ini jujur, gitu. Ya, Ya, jadi ada dua perilaku ya cermin bahwa kita memakai busana muslim, orang tidak curiga sama kita karena berarti kita memiliki sopan santun dan orang yang ramah, gitu. Terus juga berarti kita dijadikan orang yang pantas dikatakan jujur dan amanah. Jadi ketika dititipkan sesuatu, dipercayakan tentang sesuatu, kita bisa dipercaya oleh orang tersebut. Itu dengan pakaian yang kita pakai. Itu perilaku cerminnya seperti itu. Jadi dari pakaian akan mendorong kita, oh ini udah waktu sholat, seperti itu. Jadi Islam itu mukmin muslim. Mukmin adalah saudara muslim mukmin yang lain. Jadi bisa mampu menolong saudaranya yang lainnya. Ya demikian pembelajaran. Terus yang kelima ada masalah satu lagi, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus bisa berbuat kebaikan dan juga bisa dengan diri kita yang sudah memakai pakaian Islami akan mau membela agama Islam dan nahi munkar, tidak melarang orang berbuat munkar. Kita harus karena kita harus orang Islam mau tak minkum umatun yad'una ila khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya mau untuk melaksanakan
Itu tadi kesimpulannya. Ada Ya, jadi ini yang berikutnya kita harus menjadi gemar beribadah karena pakaian kita sudah rapi, berarti ketika sudah azan kita siap. Terus gemar menolong sesama karena sebagai orang yang baik pasti kita mau menolong sesama dan juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, itu mudah-mudahan dengan generasi sekarang kalian bisa terus menjadi orang yang mempertahankan identitas keislaman, mampu menjadi umat yang siap amar ma'ruf nahi munkar. Kita lanjut ke video kedua ya, yang siap nanti kalian amati dan kalian diskusikannya. Sekarang kalian buat dua kelompok ya, buat dua kelompok, kalian diskusikan video yang telah kalian tonton tadi. Silakan. Ya, silakan kalian diskusikan masing-masing. Jadi video yang tadi
telah kalian amati ya. Ya. Kelompok 1 ketuanya aja, kelompok 2 Kaila ketuanya ini. Ya. Alhamdulillah sekarang kalian sudah selesai diskusi. Silakan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Bapak minta kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Kelompok 2 agar memperhatikan kelompok 1 ya. Ya, dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami itu yang pertama ada pengertian aurat. Aurat adalah batas minimal dari anggota tubuh yang wajib ditutupi. Nah, untuk aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Meskipun begitu, dalam ibadah sholat tidak hanya menutup aurat sesuai, tapi juga memakai pakaian yang baik dan indah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka hal-hal yang berlebihan. Menurut buku karya Kiai Haji Quraish Shihab yang berjudul Jilbab, cetakan keempat tahun terbit 2009, jumlah halaman 275. Pertama, tidak boleh bertabaruj yakin berpakaian terbuka. Termasuk dalam kategori tabaruj adalah tidak berhias berlebihan, bicara dan berjalan dengan cara yang mengundang birahi, penampakan yang biasanya atas seharusnya tidak ditampakkan dan lainnya. Hendaknya dalam berpakaian, seorang perempuan tidak berniat mengundang perhatian laki-laki. Dan hendaknya kaum perempuan tidak memakai pakaian transparan. Tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa bukannya perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa dibuat sebagai pakaian laki-laki. Namun dalam berpakaian hendaknya tidak diniatkan untuk menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Sumbernya dari https://islam.nu.org.id/post/lit 101123/dialektika jilbab dan aurat perempuan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 duduk. Nah, berikutnya Bapak persilakan kelompok 2. Ya, selanjutnya silakan Bapak persilakan maju ke depan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi diskusi. Hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Ya, silakan. Ya, silakan diatur. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 memperhatikan ya. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami hari ini. Ya. Para ulama berbeda pendapat soal status wajah perempuan, apakah termasuk aurat atau tidak. Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menyatakan wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi. Syekh Al-Marginani dari mazhab Hanafi berkata, dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Lihat Ali bin Abu Bakar Al-Marginani Al-Hidayah Syar Al-Bidayah Juz 1 halaman 285. Selanjutnya Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menuturkan, adapun perempuan jika merdeka maka seluruh tubuhnya merupakan aurat
kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan wajah perempuan termasuk aurat, maka wajib ditutupi. Syekh Syarqawi menulis, adapun aurat perempuan di luar sholat dari sisi pandangan laki-laki lain terhadap dirinya adalah seluruh badannya, sampai wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfatit Tulab Juz 1 halaman 174. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan bahwa wajah termasuk aurat sehingga wajib ditutupi. Sumber https://.nu.org.id/post/street11753/hukum memakai cadar menurut mazhab 4. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan ditutup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan 2. Ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Ya, bagus sekali dari hasil presentasi kalian. Terima kasih. Ya, sekarang waktunya kita evaluasi pembelajaran hari ini. Bapak sudah siapkan tugas di Google Form. Bapak kirim tugasnya di grup kelas ya. Iya, Pak. Pak kirim dulu sebentar. Baik, Pak. Siap. Ya, LKPD-nya sudah Bapak kirim, silakan kerjakan ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Menit. Ya, terima kasih kalian sudah menjawab. Ya, ini hasil dari hasil evaluasi kalian, bisa dilihat masing-masing nilainya ya dari jawaban masing-masing. Ya, ada yang menjawab 40 nilainya, ada yang 60 dan ada yang 80. Jadi mohon ditingkatkan lagi, sudah bagus. Jadi untuk pertemuan berikutnya lebih bagus lagi dalam mengerjakan evaluasi yang Bapak buat. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sekarang waktunya kalian untuk mengambil kesimpulan dari yang telah kalian diskusikan tadi. Silakan kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Siapa? Elina dari kelompok 1. Elin. Iya, Pak. Iya, silakan. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat sebagian ulama itu ada yang memperbolehkan untuk membuka wajah, Iya. dan sebagiannya lagi tidak memperbolehkan untuk menutup wajah. Tidak memperbolehkan untuk membuka wajah, berarti wajahnya harus ditutup. Oh, iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kesimpulan dari kelompok 2, silakan. Saya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Irariana dari kelompok 2. Kesimpulannya, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang terpenting bagi kita adalah saling menghargai dan juga saling menghormati. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita telah melalui pembelajaran hari ini. Kesimpulannya ada 4 hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib kita tutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Namun walaupun begitu, ketika kita sholat, maka tetap kita untuk laki-laki memakai pakaian yang sempurna, karena sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin.
wahai sekalian anak manusia, ambillah pakaian yang terbaik, zina, pakaian yang sangat indah, yang perhiasan yang paling bagus ketika ke masjid. Kalau ke tempat yang lain-lain saja kita berani untuk pakaian yang bagus, maka untuk laki-laki khususnya dan juga para wanita, maka ketika ibadah memakai pakaian yang terbaik. Nah, yang ketiga, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi ada ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkan membuka wajahnya, yaitu diantaranya adalah Imam Nawawi dari mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, ada yang mengharuskan menutup wajahnya, yaitu diantaranya Imam Asy-Syarqawi. Lalu yang keempat, tujuan dari kita untuk menutup aurat adalah, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 59, dzalika adna ayyurafna. Nah, itu adalah bahwa untuk lebih mudah dikenali, yang pertama, yang kedua agar sebagai identitas seorang muslim. Lalu diambil dari ayat yang kedua, fala yuzain, yaitu sebagai kesimpulan yang ketiga, tujuannya agar tidak disakiti dan tidak mudah diganggu oleh orang lain dan tidak mengundang syahwat, ya, syahwat dari lain jenis, dan termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Oleh karena itu, Bapak persilahkan kepada kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Silakan dari kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya Ajeng. Iya, silakan Ajeng untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng dari perwakilan kelompok 1. Refleksi dari saya sangat senang mempelajari PAI hari ini, dan saya sangat tidak sabar untuk menunggu pelajaran PAI berikutnya. Terima kasih Pak Yahya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 untuk merefleksikan. Siapa? Saya. Ya, silakan Kaila, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila dari perwakilan kelompok 2. Untuk refleksi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya pembelajaran PAI kali ini sangat menarik karena tidak membosankan. Penayangan video juga seru dan gak bikin bosen. Penugasannya juga mudah diakses karena menggunakan teknologi. Sekali lagi terima kasih Pak Yahya atas ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas refleksi dari kalian. Aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, sekarang kalian mengerjakan tugas tindak lanjut. Maksudnya kalian buka HP kalian. Kalian buka HP kalian, Bapak kirimkan ya sebentar tugas tindak lanjutnya di grup. Bapak sudah kirimkan di grup. Ya, sudah ada ya. Sudah ada di grup. Kumpulan artikel terbaru, di dalamnya itu ada banyak sekali artikel-artikel tentang jilbab. Jadi kalian tugasnya nanti dibaca di rumah sebagai pengayaan untuk kalian ya. Bapak terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Ya, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat, Ya, terima kasih. Oleh karena itu silakan ditutup dengan doa. Tasya memimpin doa, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.